Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat datang kembali Bapak Ibu dalam kegiatan Diklat. Hari ini kita memasuki Diklat hari ke-9 ya. Sesuai dengan jadwal kita Diklatnya tentang in-house training ya. Materinya tentang in-house training. Alhamdulillah Bapak Ibu semuanya sudah bisa hadir dalam keadaan sehat walafiat. Dan alhamdulillah pada hari ini cuaca cukup baik juga Bapak Ibu. Dengan cuaca baik ini mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Amin. Baiklah. Untuk memulai acara ini mari kita sama-sama untuk buka acara dengan membacakan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, agar tidak menunggu lagi, kita langsung saja kepada materi in-house training yang akan disampaikan oleh Ibu Selvi. Kepada Ibu Selvi, saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah ya kita bisa bertemu via Zoom meeting. Dan sebagai instruktur yang pertama, saya juga mau bertanya dulu, kira-kira Bapak dan Ibu semua masih semangat? Semangat. Boleh. Kalau dikira masih semangat, coba saya ingin lihat pose Bapak dan Ibu yang menunjukkan semangat Bapak dan Ibu siang hari ini. Boleh coba lihat posenya seperti apa? Posenya ceria. Alhamdulillah. Ceria, semangat memulai materi kita hari ini. Baiklah, sebagai instruktur yang pertama, saya akan menyampaikan materi tentang capaian pembelajaran. Sebelum kita bahas, boleh saya minta tolong kepada Pak Dudi sebagai moderator untuk menampilkan slide yang sudah disiapkan. Sudah bisa dilihat Bapak dan Ibu? Sudah, Bu. Sudah. Baiklah Bapak Ibu, hari ini kita akan membahas tentang capaian pembelajaran. Tapi sebelum itu, kita lihat slide berikutnya. Sebelum kita membahas lebih dalam tentang capaian pembelajaran, kita akan mentelaah dulu apa sebenarnya tujuan dari pembelajaran kita hari ini tentang capaian pembelajaran. Saya bagi menjadi dua tujuan pembelajaran kita. Yang pertama, kita semua dapat memahami konsep dan ruang lingkup CP atau capaian pembelajaran. Yang kedua, kita semua dapat memahami fase dalam capaian pembelajaran. Berikutnya, Pak Dudi tolong. Baiklah Bapak dan Ibu, kita akan memulai dari mana kegiatan hari ini. Yang pertama, kita mulai dari bagaimana Bapak dan Ibu merumuskan tujuan pembelajaran pada mata pelajaran yang Bapak dan Ibu ampu dalam proses kegiatan belajar mengajar selama ini. Yang kedua, kita akan kira-kira apa harapan kita atau Bapak dan Ibu dalam memahami unit modul ini terkait dengan peran Bapak dan Ibu sebagai pengajar. Berikutnya, slide berikutnya. Bagaimana Bapak dan Ibu merumuskan tujuan pembelajaran pada mata pelajaran yang Bapak Ibu ampu dalam proses kegiatan belajar mengajar selama ini? Yang pertama tentunya dari kompetensi dasar atau KD, yang kemudian dijabarkan kepada indikator, kemudian ke tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran itu dirumuskan berdasarkan indikator pembelajaran yang telah dikembangkan sebelumnya yang berupa definisi tingkah laku siswa yang dapat diukur dan diamati. Rumusan tujuan pembelajaran mengandung unsur audience, behavior, condition, dan degree. Dalam setiap indikatornya, pembelajaran dapat dikembangkan menjadi satu atau lebih tujuan pembelajaran, tergantung kondisinya. Berikutnya, apa harapan Bapak dan Ibu dalam memahami unit modul ini terkait peran Bapak dan Ibu? Harapan kita tentu saja kita bisa memahami apa itu CP atau tujuan pembelajaran. Misal harapan saya adalah mengetahui manfaat dan teknik dalam menentukan CP dan tindak lanjut dari hasil analisis capaian pembelajaran. Itu salah satu contoh harapan kita memahami unit modul ini. Berikutnya, untuk eksplorasi konsep kegiatan hari ini, kita bagi menjadi beberapa sub. Yang pertama itu
kita akan membahas apa itu CP atau apa itu capaian pembelajaran. Yang kedua, tujuan capaian pembelajaran. Yang ketiga, prinsip capaian pembelajaran. Yang keempat, rumusan capaian pembelajaran. Dan yang kelima, komponen capaian pembelajaran. Dan langsung saja, ini adalah materi kita yang pertama. Kita akan membahas tentang apa itu CP atau capaian pembelajaran. CP dikenal juga dengan istilah Learning Achievement atau Achievement Standard atau Learning Outcome. Secara sederhana, CP bisa didefinisikan sebagai kompetensi pembelajaran yang harus dicapai peserta didik pada setiap tahap perkembangan peserta didik untuk setiap mata pelajaran pada satuan pendidikan dasar dan pendidikan menengah. CP memuat sekumpulan kompetensi dan lingkup materi yang disusun secara komprehensif dalam bentuk narasi. Artinya CP itu merupakan acuan yang membimbing setiap siswa pada hasil yang kita inginkan dari kegiatan pembelajaran yang sudah direncanakan. Sehingga CP akan berimplikasi pada proses pembelajaran yang berlangsung. Pada mata pelajaran yang kita ampuh PKN, implikasi capaian pembelajaran itu akan menjadi salah satu barometer keberhasilan pembelajaran. Mungkin dari saya tentang apa itu CP cukup sekian. Tapi sebelum saya serahkan kembali kepada moderator, saya akan mempersilahkan kepada Bapak dan Ibu yang ingin memberikan tanggapan. Silahkan. Izin, Ibu, izin menanggapi terkait apa yang sudah dijelaskan sama Ibu instruktur itu hampir cukup jelas, sudah jelas. Cuma ada tambahan sedikit terkait tujuan pembelajaran itu ada pencapaian 3 aspek, Bu, Bapak Ibu, termasuk ada kompetensi, yakni pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Yaitu kalau sikap sekarang lebih ke pelajar Pancasila itu, Bu, Pak, gitu ya. Jadi ada tentang anak itu harus kritis, kreatif, komunikatif, dan kolaboratif, serta terkait profil pelajar Pancasila itu harus ada beriman, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, dan mandiri. Mungkin itu saja, Bu, tambahannya. Terima kasih untuk tambahannya, Patri. Nanti kita akan bahas lebih lanjut kepada instruktur berikutnya. Sebelumnya saya serahkan kembali kepada moderator. Silakan Pak Dudi. Ya, terima kasih Bu Selvi yang sudah menyampaikan apa itu capaian pembelajaran, dan juga terima kasih kepada Patri yang sudah memberikan masukan ya dan tanggapannya. Kemudian yang selanjutnya, pemateri yang selanjutnya yaitu Ibu Fitri ya. Silakan Ibu Fitri. Ya, baik, terima kasih Pak Dudi atas waktu dan kesempatannya. Baik, Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tetap masih semangat ya Bapak Ibu. Tadi untuk instruktur yang pertama sudah dijelaskan mengenai definisi capaian pembelajaran yang memang ini harus ditempuh ya bagi setiap guru ya dalam menilai peserta didik hasil akhir ya. Nah, kemudian di sini pada kesempatan yang kedua yang diberikan kepada saya akan coba memaparkan mengenai tujuan dari capaian pembelajaran. Nah, dari tujuan capaian pembelajaran ini kita bagi menjadi 2, Bapak Ibu. Jadi yang pertama di tingkat PAUD dan yang kedua di tingkat SD sampai SMA. Nah, untuk yang pertama, Bapak Ibu, di sini tujuan capaian pembelajaran di tingkat pendidikan anak usia dini. Pembelajaran di PAUD adalah pembelajaran yang mengintegrasikan semua aspek perkembangan anak dengan penekanan pada kesejahteraannya. Tujuannya apa? Nah, di sini tujuannya capaian pembelajaran di PAUD adalah memberikan arah yang sesuai dengan usia perkembangan anak. Misalnya di sini nilai agama, fisik dan motorik, emosional, bahasa, dan kognitif. Nah, agar setiap anak siap mengikuti jenjang pendidikan ke tahap selanjutnya. Kemudian, tujuan capaian pembelajaran kedua di tingkat SD dan SMA.
mungkin di sini Bapak Ibu hampir semuanya mengajar di tingkat SMA dan SMK ya. Nah, di sini tujuannya dibagi menjadi dua. Yang pertama, capaian pembelajaran menunjukkan kemajuan belajar yang digambarkan secara vertikal dari satu tingkat ke tingkat yang lain, serta didokumentasikan dalam suatu kerangka kualifikasi. Nah, selain itu, Bapak Ibu, capaian pembelajaran juga harus disertai dengan kriteria penilaian yang tepat yang dapat digunakan untuk menilai bahwa hasil pembelajaran yang diharapkan telah tercapai. Nah, kemudian tujuan yang keduanya, capaian pembelajaran bersama dengan kriteria penilaian. Nah, hal tersebut mengidentifikasi capaian pembelajaran sebagai tujuan belajar yang terukur, sehingga dapat disimpulkan bahwa capaian pembelajaran kedudukannya sangat penting dalam pelaksanaan dan penilaian. Capaian pembelajaran hanya dapat diidentifikasi setelah siswa mengikuti proses pembelajaran melalui penilaian dan harus dapat didemonstrasikan dalam kehidupan nyata. Nah, Bapak Ibu, dari pemaparan tersebut mungkin saya akan sedikit menyimpulkan ya. Jadi di sini ada perbedaan antara dua tingkatan tersebut. Yang pertama, jika disimpulkan, maka tujuan capaian pembelajaran di tingkat pendidikan anak usia dini di sini lebih menekankan pada perkembangan anak sehingga mereka siap untuk mengikuti jenjang pendidikan selanjutnya. Sedangkan untuk di tingkat SD dan SMA, di sini lebih ditekankan pada hasil akhir melalui penilaian dan kemudian direalisasikan dalam kehidupan nyata. Tentunya sebagai profil pelajar Pancasila. Nilai-nilai tersebut harus direalisasikan dalam kehidupan nyata sehari-hari. Mungkin demikian yang dapat saya sampaikan, Bapak Ibu. Untuk boleh ada yang ingin menambahkan atau saran, saya persilahkan. Ya Bu, mungkin saya sendiri Bu ya. Jadi saya bukan tambahan materi atau apa, ini hanya apa istilahnya penegasan mungkin Bu ya. Ya sedikit saja mungkin dari paparan Ibu Fitri. Ya, saya sangat setuju sekali bahwasanya capaian pembelajaran itu harus menunjukkan kemajuan belajar yang digambarkan secara vertikal. Betul Bu, karena siswa ini ketika kita membuat capaian pembelajaran itu harus disesuaikan dengan tingkat usia peserta didik kita ya. Kemudian yang keduanya adalah capaian belajar bisa diidentifikasi setelah siswa mengikuti proses pembelajaran. Saya sangat setuju sekali karena capaian belajar ini tidak mungkin ada kita bisa mendapatkan hasil ya, manakala siswa itu tidak bisa belajar. Mungkin ada beberapa asumsi para guru yang mengatakan nggak apa-apa lah katanya nggak belajar, kita kasih nilai saja. Mungkin ini ada perbedaan pendapat ya. Jadi kita harus objektif juga dalam penilaian siswa. Jadi kalau misalkan tidak ikut dalam proses pembelajaran, tidak mungkin ada hasil dari capaian pembelajaran. Begitu saja Ibu. Terima kasih. Iya, terima kasih Pak Dudi atas tambahannya, luar biasa ya. Jadi di sini kita saling melengkapi ya. Apabila misalkan ada yang ingin ditambahkan lagi, boleh Bapak Ibu. Jika tidak ada, saya kembalikan lagi kepada Pak Dudi sebagai moderator. Terima kasih atas perhatiannya Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. Ya, terima kasih atas penyampaiannya Ibu Fitri. Kemudian untuk yang selanjutnya, pemateri yang ketiga, saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Ibu dan Bapak semuanya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik. Alhamdulillah. Ya. Walaupun suasana sudah mendung, hampir turun hujan ya, kita masih tetap semangat. Alhamdulillah.
Ibu dan Bapak, terima kasih Pak Dudi ya sebelumnya sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan materi yang berikutnya, yaitu tentang prinsip capaian pembelajaran. Baik Ibu dan Bapak, saya akan jelaskan dulu tentang apa saja yang menjadi prinsip dalam capaian pembelajaran. Prinsip yang pertama itu adalah terukur dan spesifik. Nah, di sini mengapa prinsip capaian pembelajaran harus terukur dan spesifik? Karena CP harus dapat diukur dan spesifik berdasarkan hierarki tahapan konseptual proses pembelajaran yang hasil belajarnya dapat digunakan untuk mendeskripsikan kemampuan siswa. Dalam prinsip ini ada beberapa hal yang menekankan bahwa di dalam proses menerapkan prinsip terukur dan spesifik, ada beberapa aspek yang harus diperhatikan oleh kita selaku sebagai pendidik. Yang pertama adalah pemahaman dan pengetahuan. Dalam pemahaman dan pengetahuan ini, kita harus bahwa kata pemahaman sini digunakan sebagai salah satu luaran yang diharapkan dari suatu pembelajaran. Tetapi maknanya kadang-kadang seringkali kurang dipahami, bahwa pemahaman dan pengetahuan adalah dua hal yang sangat berbeda. Kemudian dalam prinsip yang kedua, prinsip yang berikutnya adalah praktis. Jadi dalam terukur dan spesifik ini ada hal yang diperhatikan. Yang kedua adalah praktis, bahwa bagaimana merancang dan melaksanakan eksperimen. Kata-kata yang umum digunakan adalah menunjukkan, menerapkan, dan lain-lain. Jadi dalam prinsip yang praktis ini, kita tetap harus memperhatikan kepraktisan atau memperhatikan kebutuhan siswa sesuai dengan kondisi yang ada. Kemudian yang berikutnya adalah keterampilan generik, bahwa keterampilan umum mencakup teknik pemecahan masalah, inti pembelajaran. Di dalam keterampilan generik ini, kata-kata yang biasa digunakan adalah menganalisis, membandingkan, dan lain-lain. Berarti ini sudah termasuk kepada kategori yang hot ya, kalau di dalam tingkatan pembelajaran. Jadi ada menganalisis dan membandingkan. Mohon Pak Budi, Pak Dudi ya slide berikutnya. Prinsip yang kedua. Nah, prinsip yang kedua adalah fleksibel atau sesuai dengan proses dan tahap belajar siswa. Seringkali belajar dirasa sebagai sebuah perlombaan dan bukan proses. Kurikulum disusun sedemikian rupa sehingga siswa dijejali dengan berbagai materi yang hasil akhirnya berorientasi pada hanya sekedar tahu dan bukan pemahaman atau penguasaan. Sedangkan siswa memerlukan waktu dan tahapan untuk mengupas konsep. Jadi dalam hal ini bahwa prinsip capaian pembelajaran itu harus bersifat fleksibel, jangan terlalu tinggi mungkin ya. Jadi tetap memperhatikan kondisi siswa kita ya. Mereka itu kemampuannya seperti apa, kemudian sarana dan prasarananya yang mereka miliki itu seperti apa. Jadi kita harus memahami mereka. Di dalam prinsip yang kedua ini ada beberapa hal yang tersakup di dalamnya. Yang pertama, bahwa capaian pembelajaran membawa perubahan dalam pendekatan pembelajaran di kelas, yang pada awalnya berfokus kepada guru menjadi berfokus kepada siswa. Jadi pembelajaran berfokus kepada siswa, bukan lagi kepada guru. Nah, di dalam prinsip ini, menurut Herden, karakteristik CP sebagai berikut. Yang pertama, bahwa pengembangan capaian pembelajaran jelas mendefinisikan hasil yang harus dicapai siswa pada akhir program pembelajaran. Yang kedua, desain kurikulum, strategi belajar, dan kesempatan belajar dilakukan untuk menjamin tercapainya capaian pembelajaran. Yang ketiga, proses penilaian disesuaikan dengan capaian pembelajaran dan penilaian setiap individu siswa dilakukan untuk memastikan bahwa siswa mencapai target pembelajaran. Jadi dalam prinsip yang capaian pembelajaran yang ada 2 poin ini, kalau disimpulkan bahwa capaian pembelajaran itu tetap berorientasi kepada siswa, di mana pasti capaian pembelajaran setiap siswa itu tidak akan sama sesuai dengan kemampuan dari mereka masing-masing. Nah, kita sebagai guru harus tetap memberikan fasilitas kepada mereka, memfasilitasi ya
supaya mereka bisa mencapai capaian sesuai dengan yang kita harapkan. Itu Ibu dan Bapak tentang prinsip capaian pembelajaran. Mungkin di antara Ibu dan Bapak ada yang mau menambahkan atau mungkin ada yang mau memberikan tanggapannya, dipersilahkan kepada Ibu dan Bapak. Mohon izin Bu Siti sebagai instruktur yang ketiga, saya mau menambahkan sekaligus menguatkan penjelasan dari Bu Siti tentang prinsip capaian pembelajaran. Setelah kita memahami prinsip capaian pembelajaran, tentu saja akan berkaitan dengan prinsip utama menyusun alur tujuan pembelajaran setelah ini. Bagaimana kita memahami istilah merdeka belajar, diantaranya memerdekakan siswa dalam berpikir dan bertindak pada ranah akademis dan bertanggung jawab secara moral, begitu. Itu saja tambahannya, terima kasih. Oh ya, terima kasih Bu Selvi yang sudah menambahkan tentang prinsip capaian pembelajaran. Jadi kita kembali lagi kepada merdeka belajar ya. Jadi tetap kita harus memperhatikan fokus kepada siswa. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan tentang prinsip capaian pembelajaran. Terima kasih atas perhatian dari Ibu dan Bapak semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mangga dikembalikan lagi kepada moderator Pak Dudi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Ibu Siti yang sudah menyampaikan materinya dan Bu Selvi yang sudah menanggapi dari paparan Ibu Siti. Baiklah, yang selanjutnya yaitu pemateri yang keempat kepada Bapak Tri ya. Diana, saya persilahkan. Terima kasih Pak Dudi atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Bapak Ibu, kita masih diberikan kesempatan untuk melakukan aktivitas ini. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah SWT dan selalu diberikan kesehatan. Yang ingin saya sampaikan lanjutan dari tentang materi ini, mohon izin Pak Dudi. Slide-nya tentang komponen capaian pembelajaran. Dalam komponen capaian pembelajaran ini, dalam dokumen terdapat 4 komponen. Di antaranya yaitu yang pertama tentang rasional mata pelajaran, memuat alasan pentingnya mempelajari mata pelajaran tersebut dan keterkaitan antara mata pelajaran dengan salah satu atau lebih profil pelajar Pancasila. Jadi tetap profil pelajar Pancasila itu harus dimasukkan dalam setiap mata pelajaran. Karena intinya tadi itu seperti yang disampaikan di materi awal, ada memerdekakan pembelajaran. Untuk SLB rasional mata pelajaran juga dikaitkan dengan keterkaitan mata pelajaran untuk menunjang keterampilan fungsional anak dalam kehidupan sehari-hari. Terus yang keduanya yaitu tujuan mata pelajaran, kemampuan atau kompetensi yang perlu dicapai peserta didik setelah mempelajari mata pelajaran tersebut. Jadi tetap tujuan mata pelajaran setelah capaian pembelajaran itu tujuannya apa untuk peserta didik gitu kan. Yang ketiga itu ada karakteristik mata pelajaran, di antaranya isinya ada deskripsi umum tentang apa yang dipelajari dalam mata pelajaran serta elemen-elemen atau domain mata pelajaran pada deskripsinya. Yang terakhir adalah capaian pembelajaran setiap fase. Jadi mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mungkin dari Bapak Ibu ada yang ingin menambahkan atau menguatkan? Ya, baik. Saya boleh menambahkan. Boleh, mangga Ibu Fitri. Iya, di sini mungkin saya lebih fokus untuk menguatkan dari hasil pemaparan yang Bapak sampaikan ya. Jadi saya setuju dengan pemaparan dari Bapak Tri ya, bahwa dalam komponen capaian pembelajaran harus memuat 4 hal penting, di antaranya fase, karakteristik mata pelajaran, tujuan mata pelajaran, dan yang lebih utama yaitu pada rasional mata pelajaran, yang mana di dalamnya itu memuat keterkaitan dengan profil pelajar Pancasila. Sehingga secara tidak langsung ketika komponen tersebut tercapai, maka kita pun telah membangun serta mengembangkan
penguatan pendidikan karakter pada peserta didik, yang mana di dalamnya ada beberapa komponen, yaitu peserta didik yang beriman, berkebinekaan, gotong royong, kreatif, bernalar kritis, dan mandiri. Nah, mungkin hanya sedikit ya yang saya sampaikan. Demikian. Terima kasih, Pak Tri. Terima kasih Ibu Putri atas penguatan tambahannya. Jadi kalau kesimpulannya kita tetap mengutamakan tentang profil pelajar Pancasila yang ada terdapat beberapa komponen tadi. Itu saja kepada Bapak Ibu. Terima kasih atas perhatiannya. Saya kembalikan kepada Bapak Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Ya, terima wabarakatuh. kasih. Ya, terima kasih Pak Tri atas penyampaian materi tentang komponen capaian pembelajaran dan Bu Fitri yang sudah menanggapi sekaligus menguatkan. Kemudian yang selanjutnya materi terakhir yang akan disampaikan oleh saya sendiri. Ini masih terkait dengan komponen capaian belajar ya Bapak Ibu. Jadi ini lanjutannya ya. Jadi tadi yang nomor 4 Pak Tri mengatakan bahwa capaian pembelajaran di setiap fase ya. Nah ini mungkin ada sedikit penjelasan ya. Jadi capaian pembelajaran di setiap fase itu harus deskripsi menyangkut pengetahuan, keterampilan serta kompetensi umum ya. Yang selanjutnya diturunkan menjadi capaian pembelajaran menurut elemen yang dipetakan menurut perkembangan siswa ya. Jadi di sini bahwasanya Ibu dalam membuat capaian pembelajaran ini harus mencakup pengetahuan, keterampilan dan kompetensi umum. Itu mungkin intinya ya. Yang kemudian nanti kan ada fase A, fase B, fase C, D, E, F ya. Kalau fase A ini umumnya adalah anak SD 1 kelas 1 kelas 2, kemudian fase B pada umumnya kelas SD kelas 3 4, fase C 5 6, fase D adalah usia SMP 7 sampai 9, fase E umumnya SMA atau SMK yang kelas 10 ya. Kemudian fase F adalah umumnya SMA atau SMK kelas 11 12. Jadi di sini Bapak Ibu ya dalam menentukan atau membuat capaian pembelajaran ini harus inti dari apa ya sebuah kalimatnya itu atau yang ingin dicapainya adalah pengetahuan dan juga keterampilannya serta istilahnya hal-hal yang sifatnya umum gitu Bapak Ibu ya sesuai dengan fase yang ada apa yang Ibu pelajari mungkin apa yang Ibu ngajar misalkan Ibu ada guru SD ya ngajar di kelas 1 ya sesuaikanlah dengan usia SD kelas 1. Kalau misalkan rata-rata mungkin di sini adalah guru SMK ya seperti halnya saya adalah guru SMK untuk kelas 10, jadi saya harus menyesuaikan sesuai dengan usianya itu ya kurang lebih di atas 10 tahun mungkin seperti itu. Mungkin itu tambahan materi tadi melanjutkan dari materi Bapak Matriana. Ada tanggapan atau masukan? Saya silahkan. Saya mungkin Pak Dudi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Melihat dari komponen capaian pembelajaran dari masing-masing fase ya, mungkin kita sekarang itu melihat kepada kondisi kita sekarang masih dalam suasana yang belajar di rumah atau daring ya. Berarti dalam hal ini mengenai kompetensi yang ada itu harus menyesuaikan dengan kondisi saat ini. Jadi kalau misalkan sebelumnya itu KD itu ada 10, mungkin untuk kondisi sekarang bisa disederhanakan menjadi 5 atau 6 ya, mengingat suasana yang kita tidak bisa belajar secara offline. Jadi masing-masing fase ini kompetensi yang ingin dicapai dari capaian pembelajarannya menyesuaikan dengan situasi yang sedang terjadi saat ini. Itu saja mungkin tambahannya Pak Dudi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Ibu Siti yang sudah memberikan masukannya. Terima kasih. Baiklah Bapak Ibu, mungkin yang selanjutnya karena tidak ada lagi materi ya, dan mungkin pemateri sudah menyampaikan semuanya.
Mungkin ada tambahan dari Bapak Ibu? Sudah cukup mungkin Pak Dudi? Cukup, Pak. Ya, Sudah cukup. sudah cukup. Sudah cukup jelas ya. Baiklah. Kalau sudah cukup, kita tutup saja ya kegiatan hari ini. Alhamdulillah tidak ada kendala untuk kegiatan diklat di hari ke-9 ya, tentang in-house training. Alhamdulillah pada Bapak Ibu terima kasih atas materi yang sudah disampaikannya. Ya, mudah-mudahan kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. 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 Baiklah Bapak Ibu, untuk menutup acara kegiatan IHT hari ini, mari kita sama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillah. Terima kasih Bapak Ibu atas waktunya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.